Halo guys, everybody everyone, balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawa Ketiwi. Kali ini gua akan terusin apa yang gua jelasin kemarin, yaitu gimana cara ngatur keuangan di keluarga baru atau keluarga yang masih memiliki pendapatan yang rendah, bisa dibilang memiliki gaji UMR. Jadi gue mau terusin apa yang gue jelasin kemarin. Yang pertama yang kemarin kan gue bilang tuh jangan cuma kerja keras, tapi kalian juga harus mewujudin apa yang namanya kerja cerdas. Kerja cerdas itu seperti kalian itu mempersingkat waktu kalian dan memiliki hasil yang semaksimal mungkin. Itu yang disebut kerja cerdas. Kalian tidak capek, tapi kalian memiliki income di atas rata-rata yang kerja keras. Makanya seberapa penting kalian harus kerja cerdas, itu sepenting itu. Karena balik lagi, waktu itu lebih berharga dibanding uang. Ketika kita bisa mendapatkan uang lebih cepat daripada waktunya, itu maka lebih baik. Terus kemudian langkah selanjutnya gue pengen ngasih tahu ke kalian nih. Pertama yaitu adalah melepas segala sesuatu bentuk hutang yang ada di keluarga kalian. Gimana caranya kalian hidup tanpa hutang? Gak masalah kalau misalnya kalian belum punya rumah, milih ngontrak dulu atau nyewa atau ngekos, gak masalah. Dibandingkan kalian harus ngambil rumah KPR yang sekitar 15 tahun sampai 20 tahun, itu membangkan banyak energi kalian. Dan kalian gak akan pernah tahu di kehidupan kalian itu akan seperti apa. Gak selamanya pekerjaan kita itu mendoping kita terus menerus. Gak selamanya bisnis kita lancar terus menerus. Maka dari itu kita harus meminimalisir resiko. Jangan hidup memakai hutang, karena hutang itu suatu hal yang bisa buat kalian kecanduan juga. Misalnya sekarang hutang motor, besok kalian pengen beli HP, kalian merasa canggup untuk kredit, kalian ngutang HP tanpa kalian punya tabungan atau dana darurat sekalipun. Itu akan bahaya ketika nanti di keluarga kalian ada yang sakit, di keluarga kalian ada yang butuh dana cepat. Itu akan sangat-sangat beresiko. Oke, perlu dicatat ya, jangan hutang. Kalau jika ada hutang harus dilunasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah itu yang tadi gue bilang, kalian harus punya dana darurat. Dana darurat itu buat apa? Yaitu buat kebutuhan-kebutuhan mendesak atau buat energi kalian ketika ada masalah datang. Karena kita nggak akan tahu hidup ini kedepannya adalah penuh kejutan. Kita nggak tahu, mungkin kita besok bisa sulit ataupun bahagia. Gitu. Jadi ketika kita berada di masa sulit, kita punya backupan energi yang bisa menopang kita agar tidak terlalu sulit menjalani masalah itu. Yang keempat, memiliki tabungan. Tabungan yang gua saranin saat ini bukan tabungan make uang rupiah. Kenapa nggak gua saranin make uang rupiah? Karena banyak resiko kalian rugi. Kenapa bisa gue bilang resiko rugi? Karena satu, inflasi uang kita itu sangat besar, mata uang kita itu rendah dan tidak terlalu memiliki banyak nilai. Beda kalau kalian itu berpenghasilan USD atau dolar, itu bisa kalian tabung. Jika rupiah, tidak bisa kalian tabung. Maka yang paling baik adalah kalian beli aset safe haven. Apa itu aset safe haven? Aset safe haven itu adalah properti yang selalu naik dan tarik menarik. Jadi aset yang paling aman
Ketika semua dunia bergoncang, kalian tetap aman ketika kalian pegang aset itu. Apa asetnya? Yaitu adalah emas. Karena emas adalah salah satu mata uang yang purbakala. Sebelum ada uang, sebelum ada apapun alat tukar beli itu, emas sudah dipakai untuk menukar sesuatu yang berharga. Dan emas itu bukan diciptakan, tapi emas dicari. Kenapa emas makin mahal? Karena emas itu dicari. Jadi aset yang paling aman untuk kalian menabung adalah emas. Sekarang udah gampang teman-teman. Kalian bisa beli emas digital. Kalau misal kalian nggak punya uang buat beli 1 gram setiap bulan atau 1 gram 2 bulan, kalian bisa beli emas digital. Banyak kok aplikasinya, ada Pegadaian, ada Shopee. Itu kan bisa cicil emas walaupun cuma 10.000, 20.000. Yang penting tuh kalian belajar konsisten, belajar independen untuk diri sendiri. Itu pasti bisa. Gua saranin kalian harus punya tabungan berbentuk emas. Jadi suatu waktu kalau misalnya kalian perlu, kalian bisa jual. Gitu. Ya terserah sih kalian mau nabung emas atau di aset-aset yang beresiko. Kalau kalian punya ilmunya sih silakan, kayak mulai beli obligasi, reksadana, saham, dan lain-lainnya. Itu juga salah satu tabungan untuk menjaga kerja keras kalian, supaya apa yang kalian tabung itu nggak kegerus gitu aja dan tetap bernilai yang lebih. Oke. Kemudian dari gua sendiri, gua sekarang punya target selama 6 tahun. Di 6 tahun ini gue harus berusaha untuk grow up secara finansial di keluarga gue ini. Mudah-mudahan gue bisa mencapai grow up ini dengan segala cara apa yang ada di otak gue saat ini. Oke, itu aja yang bisa gue bagiin ke kalian. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang itu berarti dari diri gue. Kalian bisa komentar aja apa yang kurang dari gue atau apa yang salah dari gue. Gue terima segala kritik dan saran. Tapi sebisa mungkin kalian itu kalau komentar dan ngasih saran itu berdasarkan ilmu dan riset. Kalau misalnya ada yang gak sepaham sama gue, supaya gue bisa tahu sebenarnya gue itu salahnya di mana. Oke, sekian dari gue. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Oke, good night. See you all.